1. Pengertian ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Kalian ketahui perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Yang pertama, pidato. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Yang kedua, khotbah. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenal keagamaan dan praktik beribadah hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Ketiga, ceramah. Ceramah bersifat lebih umum. Ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum mencakup semua bidang dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. 2. Struktur teks ceramah. Berikut adalah struktur teks ceramah. A. Pembuka tesis. Berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. B. Isi rangkaian argumen. Berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. C. Penutup, penegasan kembali. Merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengar. Kaidah-kaidah teks ceramah. A. Banyak memakai kata ganti orang pertama, tunggal, dan kata ganti orang kedua, jamak sebagai sapaan. Kata ganti pertama contohnya adalah saya, aku, kami mengatasnamakan kelompok. Sementara kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara. B. Banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra. Istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majas, kesantunan berbahasa. C. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan karena. D. Banyak memakai kata kerja mental. Misalnya, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, dan berpendapat. E. Menggunakan kata-kata persuasif. Seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. 4. Ciri-ciri teks ceramah. 1. Ada suatu yang diinformasikan atau dijelaskan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. 2. Terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. 3. Berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. 4. Memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. 5. Terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya-jawab, kolom komentar, tanggapan video, atau jika daring, dan sebagainya. 5. Langkah-langkah menulis teks ceramah. 1. Menentukan topik. Menentukan topik tentunya menjadi hal pertama yang harus ditentukan. Topik yang diambil dapat meliputi keterampilan, keahlian, pengalaman, hobi, pelajaran, pendapatan pribadi, minat halayak, dan sebagainya. 2. Merumuskan tujuan ceramah. Tujuan adalah hal yang harus diperhatikan ketika sudah menentukan topik yang akan dibawakan. Untuk apa kita memberikan ceramah? Tujuan ceramah meliputi 1. Tujuan umum, yang meliputi ceramah informatif, ceramah persuasif, ceramah rekreatif. 2. Tujuan khusus, merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan ini meliputi kebahasaan Indonesia untuk tujuan umum pelajaran, biografi Soekarno untuk tujuan umum biografi tokoh. 3. Menyusun kerangka ceramah. Kerangka teks ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok bahasan struktur teks ceramah. Pembuatan kerangka teks ceramah yang baik harus memperhatikan 1. Ketiga struktur harus dibuat, pembuka, isi, dan penutup.
Maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. 3. Pastikan setiap bagian kerangka harus memiliki satu gagasan pokok. 4. Bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis. 5. Menyusun ceramah berdasarkan kerangka. 4. Menyusun ceramah berdasarkan kerangka. 1. Mengkaji bahan secara kritis. 2. Meninjau kelayakan materi terhadap pendengar ceramah. 3. Meninjau kembali berbagai bahan yang kemungkinan mendapatkan pro kontra. 4. Menyusun sistematika bahan teks ceramah. 5. Menguasai materi ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. 6. Menyunting teks ceramah. Penyuntingan bertujuan untuk menyempurnakan atau untuk mengurangi kekeliruan yang kemungkinan terjadi dalam suatu teks. Kegiatan penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Mengkonstruksi, menyusun atau menulis teks ceramah yang akan disunting. 2. Penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan, seperti pedoman keejaan bahasa Indonesia dan kamus. 3. Memperhatikan bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi maupun kaidah kebahasaannya. 4. Memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan pedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.